Kisah ini merupakan adaptasi fiksi dari novel yang berjudul Orang yang Tepat di Waktu yang Salah, karya Saiful Qohar. Apabila terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, maupun peristiwa, hal tersebut murni kebetulan belaka dan tanpa unsur kesengajaan. Selamat menikmati. Am I the only one who feels this? Or do you feel the same? You are the right one, the wrong time. You are the right one, the wrong time. Orang yang tepat di waktu yang salah. Bab 1. Maaf, kita tidak seakrab itu. Arga berdiri di depan lift sebuah hotel bintang 5 di kota Malang. Deretan angka digital berwarna merah di atas pintu terus menghitung mundur. Tepat saat angka 1 menyala, pintu lift pun terbuka. Seorang wanita berjalan anggun melewatinya, jemarinya menenteng sebuah topi. Arga menoleh mengikuti langkah perempuan itu. Lelaki tersebut merasa ada yang janggal. Ia meraba kepalanya, dan benar saja, ia tidak mendapati topi yang ia kenakan saat keluar dari kamarnya tadi. Tanpa membuang waktu, Arga pun berbalik dan mengejar wanita tersebut. "Maaf kak, mbak," panggil Arga setengah berseru sembari berusaha menyusul langkah cepat perempuan tadi. Wanita itu menghentikan langkahnya lalu menoleh. "Mas panggil saya?" "Iya mbak." "Ada apa ya?" tanya perempuan itu, matanya menyipit, menatap Arga penuh selidik. "Kayaknya itu topi saya deh," ucap Arga sopan. Jarinya menunjuk ke arah topi yang berada di dalam genggaman lawan bicaranya. "Mungkin jatuh di dalam lift waktu saya turun tadi," sambung Arga lagi. Saat keluar kamar tadi, Arga memang mengenakan topi dan kacamata untuk menyamarkan wajahnya. Tetapi saat berada di dalam lift waktu turun menuju ke kafe di lantai 1, seorang gadis remaja tetap saja berhasil mengenalinya. Gadis itu mengajak Arga berfoto bersama dengan begitu antusias. Tidak hanya itu, sang gadis juga meminta Arga melepas seluruh aksesori di kepala aktor tampan tersebut saat mereka berfoto. Mungkin pada saat itulah, tanpa sadar, Arga menjatuhkan topinya di lantai lift. "Oh, topi ini? Iya sih, barusan saya nemu topi ini di dalam lift. Tadinya sih mau saya serahin ke resepsionis, siapa tahu ada yang nyariin. Untungnya malah ketemu sama masnya duluan di sini," terang wanita itu ramah. Namun sejenak kemudian, matanya kembali menyipit. "Tapi tunggu dulu, apa buktinya kalau ini emang benar-benar punya mas?" Lanjutnya menyelidik, menyembunyikan kedua tangannya di balik punggung. "Ada bordiran nama saya di bagian belakang topi itu. Kalau nggak percaya, mbak bisa cek sendiri," jelas Arga mencoba meyakinkan. Perempuan itu langsung memeriksa bagian belakang topi yang dimaksud Arga. Ternyata benar, ada sebuah bordiran benang membentuk sebuah kalimat yang berbunyi, "Untuk separuh napasku, Arga Abimanyu, dari pemujamu, Andin Kalista." Membaca tulisan absurd itu, sang wanita langsung mengernyitkan dahi. Ia lantas memperhatikan penampilan Arga dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan seksama. Detik berikutnya, muncul segaris senyum tipis yang syarat akan ada sindiran di bibirnya. Kenapa senyum-senyum?" tanya Arga sambil merapikan pakaiannya. Ditatap seperti itu langsung membuatnya merasa tak nyaman. "Maaf, tadinya saya nggak kenalin mas. Tapi setelah membaca nama yang tertulis di belakang topi ini, sekarang saya jadi sadar kalau yang sedang berdiri di hadapan saya ini adalah seorang Arga Abimanyu, artis papan atas. Padahal tadi di kamar saya baru aja lihat berita tentang Mas Arga di TV loh. Katanya sebentar lagi mau tunangan sama Mbak Shirley ya. Wah, selamat ya mas. Mudah-mudahan lancar sampai hari H nanti," ujar perempuan itu. Nadanya jelas-jelas tengah meledek. "Sebenarnya sih saya pingin minta foto bareng. Tapi sayang banget, HP saya ketinggalan di kamar. Tapi ngomong-ngomong, kenapa nama cewek yang ada di topi ini beda sama yang disiarin di TV ya?" ujarnya lagi lantas terkekeh. Gestur pengejeknya kini terlihat semakin nyata.
Ya udah mas, ini topinya saya pulangin. Tapi kalau saya boleh kasih saran sih, barang-barang pemberian dari mantan tuh mendingan dibuang aja. Atau kalau enggak, simpen aja di rumah. Soalnya kalau tetap dipakai, bisa-bisa ketahuan pacar yang baru. Terus berantem deh. Ucapnya lagi sambil mengedipkan sebelah matanya. Maksud mbak apa? Tanya Arga. Nadanya meninggi. Wajahnya yang tadi ramah perlahan berubah masam. Ah, bukan apa-apa. Maaf kalau barusan saya terlalu banyak ngomong. Tolong jangan dimasukin ke hati. Saya duluan ya. Pungkas wanita itu diakhiri dengan sebuah senyuman ramah sekaligus menyuguhkan sepasang lesung pipit yang begitu dalam di kedua pipinya. Melihat senyum manis itu, seketika Arga terkesiap. Paras menawan itu sukses membuatnya menahan napas untuk beberapa detik. Senyum dengan lesung pipit itu seolah membuat riuh suasana hotel di sekitarnya mendadak hening. Sial, Arga lupa kapan terakhir kali ia kehilangan fokus hanya karena sebuah senyuman. Tanpa mengucap kata-kata lagi, perempuan tadi berbalik lalu pergi meninggalkan Arga yang masih berdiri terpaku dengan tatapan kosong. Begitu sadar lawan bicaranya sudah melangkah pergi, Arga buru-buru mengejarnya. Tunggu, Mbak. Arga mengejar setengah berlari. Apalagi? Kan topinya udah saya balikin. Jawab wanita itu tanpa berniat menoleh. Ia terus berjalan anggun menuju area resto di sisi barat lantai 1 hotel tersebut. Rasa lapar yang melilit menuntutnya untuk segera menyantap sarapan pagi. Kan, saya belum bilang terima kasih. Iya, sama-sama. Jawab perempuan itu, lagi-lagi tanpa menoleh ataupun memperlambat tempo langkah kakinya. Selanjutnya, ia melangkah menuju ke meja prasmanan, mengambil beberapa macam menu makanan, lalu memilih bangku di salah satu sudut meja yang masih kosong. Namun, belum lagi sempat ia menyuapkan makanan ke mulutnya, Arga tiba-tiba sudah duduk di hadapannya dengan membawa sepiring menu makanan yang sama. Wanita itu langsung celingukan melihat ke kanan dan kiri. Ia lalu berkata dengan nada yang sedikit kesal. Perasaan masih banyak meja kosong deh. Kenapa mesti duduk di sini? Arga tersenyum santai. Ia lantas membuka suara untuk meluruskan kesalahpahaman wanita itu mengenai sosok Andin. Maaf mbak, mungkin tadi mbaknya salah paham. Sebenarnya saya dengan Andin itu tidak pernah ada hubungan apa-apa. Kami berdua itu hanya... denger ya. Potong perempuan itu cepat. Suara denting keras terdengar saat ia meletakkan sendoknya di atas piring dengan sedikit kasar. Gue gak pernah ngerasa ada kesalahpahaman apapun. Mau dia mantan lo kek, bukan kek, kayaknya bukan urusan gue juga deh. Dan satu lagi, berhenti manggil gue mbak. Mbak. Gue lebih muda dari lo kali. Tandasnya dengan tatapan tajam setajam silet. Rasa jengkel mendorongnya untuk mengabaikan bahasa formal dan keramah tamahan di awal tadi. Ia lalu menyuapkan makanan ke mulutnya dengan gerakan sedikit kasar. Kalau nggak boleh panggil mbak, terus gue panggil apa dong? Tanya Arga dengan nada yang sengaja dibuat meledek. Secara gue kan belum tahu nama lo siapa. Atau kalau nggak gini aja. Kita mulai dari awal. Perkenalkan, nama saya Arga Abimanyu. Kamu namanya siapa? Lanjutnya mencoba mencairkan atmosfer yang terlanjur tegang. Wanita itu seketika berhenti mengunyah. Ia mendengus kesal dan melotot tajam ke arah Arga. Ada jeda beberapa detik saat matanya menyipit ragu, sebelum akhirnya memberikan jawaban singkat. Mona, ujarnya pendek dan ketus. Nama yang cantik, secantik orangnya. Puji Arga terang-terangan menggoda. Terus lo ngapain di Malang? Kerja atau cuma liburan doang? Tanya Arga lagi, berusaha membangun obrolan yang mengalir. Mona kembali menghentikan kunyahannya, merasa privasinya mulai diusik. Kita gak seakrab itu ya? Sergah Mona. Matanya kini melotot. Pada titik ini, ia benar-benar menganggap kehadiran Arga tak ubahnya seperti seorang pengganggu yang menyebalkan. Ayolah Mon, cuman ngobrol aja kok. Apa salahnya sih? Bujuk Arga setengah memaksa, melipat kedua tangan di atas meja. Salah, karena lo udah ngerusak nafsu makan gue.
jawab Mona tajam sambil menunjuk wajah Arga menggunakan garpu di tangannya. Tanpa membuang waktu, Mona meletakkan kedua sendok di tangannya dengan kasar, kemudian menyeka bibirnya dengan selembar tisu, lalu bangkit berdiri dan pergi begitu saja meninggalkan piring makanan yang baru saja tersentuh 2 suap. Perempuan cantik itu terus berjalan cepat menuju pintu keluar hotel tersebut, membulatkan niat untuk mencari tempat makan lain di luar sana. Arga menoleh cepat, pandangan matanya terus mengikuti kemana arah kaki Mona melangkah pergi. Arga menggeleng-gelengkan kepalanya pasrah. Ia tersenyum tipis, kemudian kembali melanjutkan sarapan paginya yang tertunda. Tapi entah mengapa, hidangan di hadapannya ini seolah tak lagi menggugah selera. Pikirannya sibuk mengingat sepasang lesung pipit dalam yang sukses mengacak-acak suasana hatinya pagi ini. Sebagai seorang artis, ia merasa tergelitik dengan sikap dingin yang ditunjukkan Mona barusan. Selama ini, belum pernah ada satupun wanita yang bersikap ketus dan sekasar itu kepadanya. Selama karirnya menjadi aktor, semua wanita yang ia temui akan selalu memasang senyum termanis mereka. Bahkan tak jarang berlomba-lomba mencuri perhatian lebih darinya. Namun, Mona adalah sebuah anomali. Dan justru penolakan ketus itulah yang kini berhasil menggugah rasa penasaran yang teramat besar di lubuk hati seorang Arga Abimanyu. Menarik, kita lihat nanti. Pelan tapi pasti, gue akan ubah tampang jutek lo barusan jadi senyum manis. Biar gue bisa lebih sering menatap lesung pipit lo tadi. Gumam aktor itu lirih, diakhiri sebuah senyum simpul yang menyimpan sejuta arti. You are the right one, the wrong time. You are the right one, the wrong time. Oh. Bab 2, Seikat bunga pemicu ketegangan. Suasana di lobi Hotel Wisma Graha semakin ramai seiring berjalannya waktu. Sudah 2 jam lamanya Arga duduk di sofa sendirian. Ia sengaja mengurungkan niat awalnya untuk kembali ke kamar dan lebih memilih duduk termangu sembari mengawasi setiap orang yang berlalu lalang di pintu masuk hotel. Batinnya meyakini jika Mona akan segera kembali. Dan benar saja, tak lama berselang, perempuan jutek itu terlihat kembali memasuki area lobi dan berjalan lurus menuju ke pintu lift. Senyum tipis seketika tersungging di bibir Arga. Tanpa berpikir panjang, ia pun bangkit berdiri lantas berjalan tergesa-gesa, mengekor di belakang Mona tanpa disadari sedikit pun olehnya. Sesaat setelah pintu lift terbuka, Mona melangkah masuk dan disusul oleh Arga yang ikut menyelip masuk sebelum pintu lift tertutup. Menyadari kehadiran sang aktor, wajah Mona yang semula ceria langsung berubah jadi masam. Dan sialnya, di dalam lift yang sempit itu hanya ada mereka berdua. Mona menekan angka 5 pada tombol panel dengan kasar, dan lift pun mulai terangkat naik. "Kamar nomor berapa, Mon?" Tanya Arga memecah keheningan dengan nada yang sengaja dibuat meledek. Mona bungkam 1000 bahasa. Ia melempar pandangan jengkel ke sisi dinding yang berlawanan dari tempat Arga berdiri. Tak lama berselang, denting lift pun berbunyi, dan pintu pun terbuka di lantai tujuan. Mona langsung keluar dengan langkah tergesa-gesa. Sementara itu, Arga dengan jahil menyembulkan kepalanya keluar dari pintu lift, memastikan ke arah mana Mona berjalan. Tak ingin Arga terus menguntitnya hingga ke depan kamar, Mona mendadak menghentikan langkah. Ia berbalik badan, lantas memelototi Arga tajam sambil berkacak pinggang. Wanita itu dengan sengaja berdiri di sana untuk memastikan pintu lift kembali tertutup dan Arga tetap berada di dalamnya. Tak mau memicu masalah lebih jauh, Arga pun pasrah memasukkan kembali kepalanya. Sedetik kemudian, pintu lift benar-benar tertutup rapat. Setelah memastikan lift tersebut kembali bergerak naik, barulah Mona melanjutkan langkah kaki menuju ke kamarnya. Di sepanjang koridor sepi itu, Mona tak hentinya mengomel lirih. Hatinya benar-benar dongkol. Liburan yang ia pikir bisa sejenak membuatnya lupa akan semua masalah yang sedang dihadapinya di kota asal, sekarang justru ketambahan masalah baru.
Tingkah Arga yang terkesan agresif dan terus mengejarnya membuat Mona merasa risih sekaligus jengkel setengah mati. Rese banget sih tuh orang, mentang-mentang artis gitu. Dikiranya semua orang ngefans sama dia kali ya. Pede banget jadi orang. Gumam Mona berapi-api di sepanjang koridor hotel. Ia lantas buru-buru masuk ke dalam kamar, kemudian mengunci pintu kamarnya rapat-rapat, seolah sedang bersembunyi dari kejaran penjahat. Keesokan paginya, Arga yang tengah mandi tiba-tiba dikagetkan oleh suara ketukan keras, atau lebih tepatnya gedoran brutal di pintu kamarnya. Arga bertanya-tanya dalam hati, siapa gerangan orang yang berani menggedor kamarnya dengan sangat kasar seperti itu? Didorong rasa kesal dan penasaran yang membuncah, Arga yang hanya berbalut selembar handuk putih sebatas pinggang langsung keluar dari kamar mandi. Ia melangkah lebar, lantas membuka pintu depan dengan perasaan sedikit emosi. Namun, begitu daun pintu terbuka lebar... Astaga! Pekik Mona spontan seraya membalikan badannya membelakangi Arga dengan cepat. Kedua mata perempuan itu sempat membelalak syok. Benar-benar tak siap menyaksikan pemandangan pria yang kini berdiri di hadapannya dengan kondisi setengah telanjang. Sorry Mon. Tunggu bentar, gua pakai baju dulu. Ucap Arga panik. Wajahnya mendadak memerah. Ia kembali menutup pintu dengan cepat, kemudian buru-buru mengenakan pakaian seadanya yang terletak di atas kasur. Selesai berpakaian, Arga kembali membuka pintu kamarnya sambil memasang senyum menggoda yang khas. Pagi cantik, sapa Arga ramah. Namun, sedetik kemudian langsung berubah terkejut. Seikat bunga mawar segar dilempar Mona dan mendarat tepat di wajah tampan Arga. Hal itu tentu saja membuat Arga kaget setengah mati, hingga melangkah mundur satu pijakan. Denger ya, lo tuh gak usah so akrab deh. Buat apa lo kirim bunga ke kamar gue? Lo pikir gue seneng gitu dapat kiriman bunga dari lo? Gue sampai mesti turun ke resepsionis buat nanyain nomor kamar lo, cuma buat balikin sampah ini. Lo tuh kepedean banget ya jadi orang. Iya, gue tahu lo itu artis, terkenal, ganteng. Tapi sorry, gue punya standar gue sendiri. Dan gue pastiin kalau lo gak masuk standar gue. Jadi, mulai dari sekarang gak usah ganggu-ganggu gue lagi. Kalau sampai lo gangguin gue lagi, gue laporin lo ke polisi. Jelas lo? Ancam Mona panjang lebar dengan nada berapi-api dan tatapan menghunus. Iya, maaf, jawab Arga tergagap. Nyalinya seketika menciut dan wajahnya langsung memucat didera rasa bersalah. Arga benar-benar tak menyangka jika idenya untuk mengirim seikat bunga melalui bantuan petugas hotel ke kamar Mona tadi pagi akan berbuntut sepanjang dan semengerikan ini. Alih-alih mendapatkan senyum terima kasih atau respon manis, Mona justru mengamuk besar kepadanya. Setelah merasa puas meluapkan semua emosinya yang tertahan, Mona pun membalikkan badan dengan hentakan kaki yang kuat. Kemudian pergi begitu saja dari hadapan Arga. Sang aktor hanya bisa berdiri terpaku menatap punggung Mona yang menjauh, hingga sosok gadis itu hilang sepenuhnya di balik belokan menuju koridor lift. Sesampainya di dalam kamar sendiri, Mona segera membasuh tangan dan wajahnya dengan air hangat. Ia berdiri terpaku di depan wastafel, menatap pantulan dirinya di cermin sembari berpikir keras memutar otak. Males banget gak sih kalau dia gangguin gue terus? Gue kan kesini pengen liburan tenang. Gumamnya lirih pada dirinya sendiri. Tiba-tiba sepasang matanya membelalak sempurna. Ia seolah baru saja menemukan sebuah ide brilian yang melintas di kepalanya. Apa gue pindah hotel aja kali ya? Iya, gue rasa itu ide bagus. Kalau gitu gue mesti cepet-cepet nih, ujarnya bersemangat. Tak ingin membuang waktu lebih lama lagi, Mona segera mengeluarkan kopernya dan mengemasi barang-barang miliknya. Setelah semua rapi, ia berjalan tergesa-gesa keluar kamar menuju meja resepsionis di lantai bawah. Langkah kakinya lebar dan cepat,
seolah sedang berpacu dengan waktu agar tidak berpapasan lagi dengan Arga. Beberapa saat kemudian, ia sudah sampai di area lobi utama. "Siang ibu, ada yang bisa dibantu?" Sapa petugas resepsionis dengan senyum ramah. "Siang mbak, saya mau check out dong," ucap Mona tanpa basa-basi sambil menyerahkan kartu akses kamarnya ke atas meja counter. Petugas tersebut menerima kartu itu, lantas jemarinya mulai menari di atas keyboard komputer. "Maaf ibu, menurut data sistem kami, ini reservasinya masih ada untuk 3 hari ke depan ya?" Terang petugas tersebut mencoba memastikan kembali. "Iya mbak, tapi saya mau check out sekarang aja. Ada urusan mendadak," jelas Mona beralasan agar prosesnya tidak dipersulit. "Baik ibu, kalau begitu mohon ditunggu sebentar ya. Saya proses dulu administrasinya," jawab petugas resepsionis itu ramah. Setelah beberapa saat menunggu dengan cemas, akhirnya proses lapor keluar itu selesai juga. Mona segera melangkah lebar menuju pelataran hotel, kemudian memesan sebuah taksi lokal yang mangkal di depan. Tak menunggu waktu lama, Mona sudah duduk dengan nyaman di dalam kabin penumpang. "Tujuannya kemana mbak?" tanya sopir taksi ramah sembari melirik spion tengah. "Ke Kota Batu pak, saya mau cari hotel di sana. Bapak jalan aja dulu, sebentar saya sambil cari dulu hotelnya lewat aplikasi," jelas Mona memberikan instruksi singkat. "Baik mbak." Pak sopir pun segera menginjak pedal gas dan mengarahkan mobilnya membelah jalanan menuju ke Kota Batu. Setelah sempat berputar-putar melewati beberapa ruas jalan di Kota Batu yang berhawa sejuk, akhirnya pandangan Mona terpaku pada sebuah penginapan yang berhasil menarik perhatiannya di layar ponsel. Hotel tersebut memiliki konsep yang terbilang cukup unik dan berkarakter, mengusung tema dan arsitektur bangunan bergaya tradisional Jepang, namun tetap menyatu harmonis dengan nuansa asri serta sejuknya alam pegunungan Kota Batu. Sebuah tempat yang dirasanya sangat cocok untuk memulihkan suasana hatinya yang sempat berantakan. "Boleh juga nih," gumam Mona puas saat pertama kali melangkahkan kaki memasuki kamar barunya. Kamar tersebut berlantai kayu hangat dengan pintu geser khas, dilengkapi teras pribadi yang menghadap langsung ke sebuah taman zen yang indah. Udara Kota Batu yang berpadu sempurna dengan pemandangan alam hijau di luar sana sukses membuatnya serasa benar-benar sedang berada di negeri Sakura. Rasanya ia sudah tidak sabar untuk segera merelaksasikan diri. Mona melangkah ke kamar mandi, memutar keran air hangat untuk mengisi penuh kabin bathtub yang ada di sana. Desah Mona lega saat hampir seluruh permukaan tubuhnya tenggelam di dalam bak mandi berisikan air hangat yang berbusa. Ia tersenyum sendiri merasa geli dengan kata-kata nakal yang baru saja terucap dari bibirnya. Mona memejamkan kedua matanya rapat-rapat, meresapi dengan hikmat saat kehangatan air tersebut mulai menjalar dan mengendurkan otot-otot tubuhnya yang semula terasa kaku dan tegang akibat emosi seharian ini. Bab 3. Interogasi di kantor Satpam. Tak terasa hari sudah beranjak gelap. Mona yang sudah hampir seharian penuh berdiam diri di dalam kamar mulai merasa jenuh. Ia akhirnya memutuskan untuk keluar berkeliling dan melihat-lihat keindahan suasana malam di Kota Batu.
Udara dingin yang menusuk tulang sama sekali tak menyurutkan semangatnya untuk mengeksplorasi kota ini. Setelah sempat mendatangi beberapa destinasi, langkah kakinya terhenti di sebuah taman hiburan malam yang menyediakan berbagai macam wahana permainan seru. Gemerlap lampu warna-warni dan teriakan histeris para pengunjung yang sedang menaiki wahana ekstrim menambah semarak atmosfer di tempat tersebut. Mona begitu antusias melihat banyaknya wahana permainan yang tersedia. Ia jadi tak sabar untuk mencoba semuanya satu persatu. Suasana taman bermain ini seolah berhasil mengajaknya bernostalgia pada kenangan masa kecilnya dahulu, saat ia selalu merengek minta diantar oleh orang tuanya ke tempat seperti ini setiap kali libur sekolah tiba. Mona langsung memilih wahana roller coaster untuk mengawali petualangannya malam ini. Ia tak segan untuk berteriak lepas saat kereta besi yang dinaikinya berputar cepat mengitari rel yang berkelok curam. Setelah puas memompa adrenalin, kini perhatiannya tertuju pada sebuah wahana permainan yang menjadi favoritnya semasa kecil dahulu. Mobil senggol atau yang juga biasa disebut bumper car. Sebuah wahana permainan yang dimainkan dengan cara menabrakkan mobil mainan yang kita kendarai ke mobil milik pemain lain. Ada sekitar 10 orang yang masing-masing mengendarai mobil mainan dalam satu arena khusus. Semua peserta akan saling menabrakkan kendaraan mereka, sekalipun di antara mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Begitu bel tanda mulai berbunyi nyaring, Mona langsung menginjak pedal gas dan menabrak siapapun yang berada di dekatnya. Seperti halnya yang dilakukan Mona, pemain lain juga berusaha keras untuk membalas menabrak mobilnya. Hingga pada suatu momen, seseorang menabrak kendaraan Mona dari arah depan dengan benturan yang sangat keras. Secara refleks, Mona langsung mendongak menatap tajam ke arah pengendara tersebut. Namun, saat pandangan keduanya saling bertemu, seketika itu juga Mona terperanjat setengah mati. Setelah segala usaha kerasnya untuk menghindar sejauh mungkin, kali ini ia justru kembali melihat wajah Arga, tepat di depan matanya, berada dalam satu arena permainan yang sama, dan pria itu baru saja menabraknya. Lain halnya dengan Arga yang langsung melempar senyum ramah tanpa dosa. Mona justru merasa darahnya mendidih geram. Ia memundurkan mobilnya sedikit, lantas menginjak pedal gas dalam-dalam untuk menabrak kendaraan Arga sekuat-kuatnya. Bukan hanya sekali, Mona melakukannya berkali-kali, dengan wajah sengit. Arga sempat berusaha keras untuk menghindar, namun Mona justru memburu dan mengejarnya kemanapun. Mona seolah berubah layaknya seorang psikopat yang sedang memburu korbannya di tengah arena. Arga sama sekali tidak membalas. Ia terus menghindar, hingga akhirnya bel panjang berbunyi, menandakan waktu permainan telah usai. Arga berjalan santai menuju pintu keluar bersama dengan peserta lain yang mulai membubarkan diri. Mona langsung menyusulnya dari belakang dengan emosi yang sudah tertahan di ubun-ubun. Ia menarik lengan jaket Arga dengan kasar, lantas menyeret pria itu ke sudut tempat yang sedikit sepi agar tidak mengganggu kenyamanan pengunjung lain. Lu tuh emang gak bisa dibilangin ya? Ngapain lu ngikutin gue sampai ke Kota Batu? Tanya Mona penuh emosi, menatap Arga dengan pandangan menghunus. Siapa yang ngikutin elo? Gue emang lagi pengen kesini, dan gue sama sekali gak tahu kalau lu juga ada di sini. Kilah Arga mencoba meluruskan kesalahpahaman dengan nada santai. Alah, gak usah bohong deh lu. Lu pasti ngikutin gue kan? Atau jangan-jangan lo juga ngikutin gue sampai ke hotel gue yang baru. Jangan bilang kalau lo juga ikutan nginep di sana ya.
Nginep di mana lo? Ayo ngaku. Ayo jawab jujur. Cecar Mona dengan nada tinggi. Ia sudah tidak bisa lagi menyembunyikan ketidaksukaannya karena merasa Arga terus-terusan mengganggu privasinya. Ngapain lo nanya-nanya gua nginep di mana? Atau jangan-jangan sebenarnya lo sendiri yang pengen ngikutin gua? Kenapa? Lo nyesel ya udah marah-marah ke gua tadi pagi? Nyesel kan lo udah nolak bunga kiriman dari gua tadi? Makanya lo nguntit gua jauh-jauh sampai ke sini. Ngaku aja deh lo. Tuduh Arga balik dengan nada yang tak kalah tinggi, menantang balik tatapan Mona. Apa barusan lo bilang? Gue nguntit lo? Gak ada ya. Lo jangan coba-coba memutarbalikkan fakta ya. Yang ada selama ini lo yang selalu gangguin kehidupan gue. Pokoknya kali ini gue udah bener-bener ngerasa terganggu. Gue beneran bakal laporin lo ke polisi. Ancam Mona berapi-api. Seakan terlalu sempurna untuk dianggap sebagai sebuah kebetulan, dua orang petugas satpam taman hiburan tiba-tiba melintas di dekat mereka berdua. Tanpa pikir panjang lagi, Mona langsung berteriak histeris sambil melambaikan tangan ke arah kedua petugas tersebut. Pak, tolong saya pak. Pekik Mona yang tentu saja langsung mengundang perhatian serius kedua orang satpam itu. Ada apa mbak? Tanya salah seorang satpam sembari bergegas menghampiri. Orang ini gangguin saya terus pak, saya takut pak. Adu Mona sambil menunjuk ke arah Arga dengan dramatis. Tolong pak, dia ngikutin saya terus, saya takut pak. Lanjutnya memohon dengan guratan wajah yang dibuat seolah-olah sangat terancam. Lu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Kalau Pak Satpam nanggepinnya serius, gue bisa ditangkap beneran tahu. Protes Arga dengan nada tinggi. Ia merasa tindakan dan tuduhan Mona kali ini sudah benar-benar kelewatan dan berbahaya bagi nama baiknya. Siapa yang main-main sih? Pak, saya serius pak. Saya beneran takut. Dari semenjak saya menginap di Malang kemarin, dia terus-terusan gangguin saya. Bahkan sekarang, setelah saya pindah nginap di Kota Batu, dia masih aja ngikutin saya sampai ke sini. Tolong pak, saya takut pak. Keluh Mona lagi dengan nada yang sengaja dibuat memelas. Melihat seorang pengunjung wanita mengeluh dengan wajah ketakutan yang teramat sangat, kedua satpam tadi saling berpandangan. Sesaat kemudian, salah seorang dari mereka mengangguk tegas. Tanpa menunggu perintah kedua, dengan sigap, salah seorang satpam langsung meringkus tubuh Arga. Tak cukup sampai di situ, mereka juga langsung memborgol kedua tangan Arga di belakang punggung, layaknya seorang penjahat kelas kakap. Arga berusaha keras meronta dan melawan cengkeraman tersebut. Apa-apaan ini? Pak, saya difitnah pak. Saya bisa jelasin semuanya. Sanggah Arga berusaha keras membela diri. Nanti saja jelaskan di kantor. Sekarang ikut kami dulu. Mbak juga ikut kami ke kantor. Tegas Pak Satpam tak kenal kompromi. Mereka langsung menggiring Arga dan Mona membelah kerumunan menuju ke kantor satpam setempat. Sesampainya di sana, petugas menempatkan mereka berdua ke dalam ruang interogasi. Arga duduk di sebuah bangku kayu dengan kedua tangan yang masih terikat borgol besi. Sementara Mona duduk di sebelahnya dengan dijaga ketat oleh satu orang petugas. Beberapa saat kemudian, muncul seorang satpam yang terlihat paling senior di antara yang lain. Dari gelagat dan seragamnya, tampaknya pria itu adalah komandan satpam di kantor ini. Mohon maaf, Mbak namanya siapa? Tanya satpam senior itu membuka interogasi. Adelia Mona Siva, jawab Mona cepat. Kalau masnya, siapa namanya? Arga Abimanyu, jawab Arga ketus dan kesal. Jadi, ada masalah apa ini sebenarnya? Coba kalian jelaskan kepada saya. Mulai dari Mbak dulu. Ada apa ini sebenarnya? Tanya Pak Satpam kembali. Jadi gini Pak, kemarin saya tidak sengaja ketemu sama orang ini di sebuah hotel di Malang. Ujar Mona memulai ceritanya sambil menunjuk tepat ke hidung Arga. Dari situ dia mulai gangguin saya sarapan, gangguin saya di lift, sampai-sampai dia juga nyuruh orang buat kirim bunga ke kamar saya. Nah, saya kan merasa terganggu ya Pak. Terus saya labrak dia.
Saya minta dia nggak gangguin saya lagi. Mona menarik nafas sejenak sebelum melanjutkan. Singkat cerita, untuk menghindari agar tidak diganggu lagi oleh dia, akhirnya saya memilih untuk pindah hotel. Saya pindah hotel udah jauh loh pak, sampai ke Kota Batu sini. Sebelumnya sih saya udah ngerasa aman, tapi tadi sekitar jam 7 malam, saya datang ke taman hiburan ini. Tiba-tiba saya ketemu dia lagi di sini. Saya curiga kalau dia udah nguntit saya sejak tadi. Bahkan, saya juga curiga kalau dia udah nguntit saya sampai ke hotel saya yang baru. Jujur, saya takut pak. Saya takut dia punya niat jahat sama saya. Tolong bawa aja ke kantor polisi pak, biar dia tahu rasa. Keluh Mona panjang lebar menumpahkan seluruh unek-uneknya. Gimana Mas Arga? Bener nggak semua yang diceritain Mbak Mona barusan? Tanya Pak Satpam senior beralih menatap Arga. Bohong pak, dia fitnah saya. Kemarin kami memang sempat menginap di hotel yang sama. Dan saya akui, saya memang sempat ngajak dia kenalan. Tapi dianya nggak pernah nanggapi saya dengan baik. Karena sikapnya yang judes, sok cantik dan nyebelin. Akhirnya saya mengurungkan niat awal saya. Jawab Arga berapi-api, sama sekali tidak menyembunyikan kekesalannya yang memuncak. Tadi siang saya memang pindah dari hotel yang saya tempatin sebelumnya. Tapi bukan buat nguntit dia pak. Itu karena jatah menginap saya sudah habis. Jadi ceritanya, kemarin saya diundang untuk mengisi pembukaan acara festival film di Kota Malang. Oleh karena itu, saya dapat fasilitas berupa hotel untuk menginap. Tapi batas durasi menginapnya sudah habis siang tadi. Makanya saya juga pindah dari hotel tempat saya menginap sebelumnya. Dan asal Bapak tahu, alih-alih menginap di hotel yang lain, saat ini saya menginap di rumah nenek saya di Kota Batu sini. Nah, kebetulan juga besok lusa saya mau ikut acara fun run 10 km di sini, di Kota Batu. Bapak tahu kan acara itu? Pak Satpam senior itu mengangguk pelan mengiyakan pertanyaan Arga. Berarti Bapak juga tahu kan kalau salah satu loket pendaftaran acara lari itu juga ada di dalam taman hiburan ini? Cecar Arga lagi. Pak Satpam kembali mengangguk memberi konfirmasi. Nah, itu dia. Saya datang ke taman hiburan ini tujuannya buat mendaftar acara itu. Bukan mau nguntit cewek aneh dan gila ini. Jelas Arga mantap sambil melirik tajam ke arah Mona. Anjir, lu ngatain gue gila? Sergah Mona tak terima, matanya melotot. Iya emang lu gila kan? Timpal Arga ketus. Sudah. Jangan bertengkar di sini. Lerai Pak Satpam tegas menengahi. Sekarang, apa buktinya kalau semua yang Mas Arga bilang itu benar? Tanya Pak Satpam kembali meminta kejelasan. Bapak buka aja tas saya. Di situ ada bukti pendaftaran sama nomor dada dari panitia penyelenggara fun run. Terus satu lagi. Tadi saya datang ke taman hiburan ini jam 6:30 malam. Sedangkan cewek sengklek ini bilang kalau dia datang jam 7 malam. Itu artinya saya datang setengah jam lebih dulu dari dia. Sekarang Bapak pikir aja pakai logika. Mana ada orang mau nguntit tapi datangnya lebih dulu, sedangkan yang dikuntit malah datang belakangan. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak bisa lihat jam yang tertulis di struk pembayaran tiket masuk taman hiburan punya saya. Ada di dalam tas itu juga. Terang Arga dengan nada penuh keyakinan. Seorang petugas satpam lain kemudian mengambil tas selempang kecil milik Arga yang sempat disita. Ia meletakkannya di atas meja, membukanya, kemudian mulai mengeluarkan isinya satu persatu. Pertama, sebuah ponsel, kemudian dompet, kacamata, pengisi daya, dan beberapa lembar kertas. 3 lembar kertas pertama yang dibundel jadi satu, ternyata berisi bukti pendaftaran, bukti pembayaran, dan selembar nomor dada resmi untuk acara lari santai 10 km di alun-alun Kota Batu. Selembar kertas yang lain merupakan struk resmi bukti pembayaran tiket masuk ke dalam taman hiburan ini. Di dalam struk tersebut tertera dengan sangat jelas keterangan berupa tanggal, bulan, hari, jam, hingga menit saat struk dicetak. Dan pada struk milik Arga tertulis angka 18.32 waktu Indonesia Barat.
Sekarang, coba lihat punya Mbak Mona, pinta Pak Satpam beralih. Mona dengan tangan gemetar mengeluarkan struk tiket masuk miliknya dari dalam tas. Kemudian, petugas mulai mencocokkannya bersama-sama di atas meja. Di sana tertulis jam 19.13 waktu Indonesia Barat. Itu artinya pembelaan Arga 100% benar. Ia memang datang jauh lebih dulu dibanding Mona. Punya Mbak Mona jam 7:13 malam. Itu artinya Mas Arga benar. Dia memang datang lebih dulu dibanding Mbak Mona. Kalau Mbak Mona nggak ingin ketemu Mas Arga, seharusnya Mbak Mona jangan ikutan datang ke sini. Seloroh Pak Satpam senior sambil menyunggingkan senyum yang terasa menjengkelkan di mata Mona. Sudah, karena ini cuma kesalahpahaman, jadi kita anggap saja masalah ini selesai sampai di sini. Sekarang kalian berdua silakan berdamai, kemudian silakan pulang ke tempat masing-masing. Imbuhnya menengahi. Pak, tolong buka borgol Mas Arga, perintah sang komandan pada anak buahnya. Begitu borgolnya terlepas, Arga langsung mengusap pergelangan tangannya yang memerah. Wajahnya mengeras kesal. Oh, nggak bisa Pak. Enak amat main damai-damai gitu aja. Saya bakal laporin kasus ini ke polisi. Ini sudah termasuk fitnah dan pencemaran nama baik. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Bayangin aja, saya udah sampai di borgol dan ditangkap satpam loh. Di tempat umum lagi. Itu kesannya seolah-olah saya ini beneran orang jahat. Pokoknya, nanti kalau kasus ini naik ke persidangan, bapak-bapak semua harus bersedia jadi saksi. Ancam Arga dengan nada dingin dan mengintimidasi. Ia kemudian membereskan seluruh barang-barangnya yang berserakan di atas meja. Dengan kasar, ia memasukkannya ke dalam tas. Lalu berbalik pergi begitu saja meninggalkan ruangan interogasi. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu hanya bisa terdiam membisu saat melihat sang aktor pergi dengan amarah yang berkobar. Kecuali Mona. Begitu mendengar ancaman hukuman pidana yang dilontarkan Arga barusan, nyali Mona seketika runtuh total. Ia baru sadar kalau saat ini posisinya berbalik terancam dilaporkan ke polisi dan bisa saja berakhir di balik jeruji besi. Oleh karena itu, Mona segera bertindak cepat. Ia langsung berlari keluar ruangan, berusaha mengejar Arga untuk meminta maaf. Namun kali ini, giliran Arga yang sama sekali tidak menghiraukannya. Posisinya yang kini berada di atas angin membuat Arga berniat untuk membalas perbuatan Mona. Arga, tunggu dulu, gue ngaku salah. Gue mau minta maaf. Pekik Mona sambil berlari terengah-engah menyusul langkah lebar Arga yang sudah berada di pelataran parkir luar. Arga tak memedulikannya sama sekali. Ia terus berjalan santai menyusuri trotoar jalan raya. Entah akan menuju kemana. Mona terus mengejarnya tanpa lelah, hingga akhirnya ia nekat menghadang tepat di depan tubuh Arga, berusaha keras untuk menghentikan langkah pria itu. Arga, gue ngaku salah, gue minta maaf ya. Bujuk Mona sengaja memasang raut muka paling memelas yang ia bisa. Gak bisa, nanti lo jelasin aja semua di kantor polisi. Tukas Arga ketus bersedekap dada. Ya Arga, jangan gitu dong. Gue beneran ngaku salah. Gue minta maaf ya. Lo mau kan maafin gue? Ya, please. Gue janji deh gue bakal nurutin permintaan lo. Tapi lo maafin gue ya. Ya. Arga, lo jangan diem aja dong. Bujuk Mona bertubi-tubi masih dengan tampang yang dibuat seiba mungkin. Mas, sergah Arga tiba-tiba dengan nada tegas mengagetkan Mona hingga wanita itu tersentak. Panggil gua Mas Arga. Kemarin lo sendiri kan yang bilang kalau lo lebih muda dari gua. Jadi, sebagai orang yang lebih muda, lo wajib manggil gua Mas. Mona tertegun sesaat. Ia mulai menyadari jika saat ini Arga sedang berusaha memanfaatkan keadaan untuk mempermainkannya. Kenapa? Lo nggak mau? Ya udah, kalau gitu kita selesaikan aja semuanya di kantor polisi besok pagi. Ancam Arga kembali bersiap melangkah pergi. Jangan dong. Iya, gue mau. Jawab Mona cepat dengan nada pasrah. Ya udah,
Sekarang coba lo bilang, "Mas Arga, aku minta maaf ya." Ucap Arga memberi contoh dengan nada meniru yang sengaja dibuat meledek. Mona tidak memiliki pilihan sama sekali. Saat ini posisinya benar-benar sudah terdesak di ujung tanduk. Mas Arga, aku minta maaf," tutur Mona pelan dan ogah-ogahan. "Oke, gue bakal maafin lo dan menganggap semua masalah ini selesai. Tapi dengan satu syarat," ujar Arga menyunggingkan senyum licik. Ia merogoh tas selempangnya sejenak, lalu menyodorkan ponselnya ke hadapan Mona. "Besok pagi lo harus mau nemenin gua main para layang. Lokasinya besok pagi gua share lo. Jadi sekarang lo masukin nomor HP lo ke kontak gua. Kalau besok pagi lo sampai nggak datang, gua bakal beneran laporin lo ke kantor polisi. Lo harus ingat, gua ini artis papan atas." Arga mulai menyombongkan diri untuk menekan mental perempuan di hadapannya. Kalau sampai media tahu masalah ini, beritanya pasti bakalan cepat menyebar. Dan lo nggak akan punya kesempatan buat membela diri karena publik juga akan ikut beropini negatif sama lo. Jadi, kalau lo mau selamat, jangan pernah coba-coba buat lari atau menghindar dari gua, ancam Arga telak. Mona tertegun, tangannya mengepal erat, meremas tali sandang tas selempang kecilnya. Saat ini, ia benar-benar merasa sedang masuk ke dalam perangkap dan dipermainkan. Walau dengan tangan sedikit gemetar dan ragu, akhirnya ia mengetikkan nomor ponselnya ke dalam ponsel yang disodorkan Arga. "Oke, besok pagi gua kabarin. Jangan sampai nggak datang. Dan ingat, besok semuanya lo yang bayar," pungkas Arga final, kemudian berbalik dan pergi begitu saja meninggalkan Mona di bawah lampu jalanan. Mona seketika terhenyak lemas di pinggir trotoar yang dingin. Ia menepuk-nepuk keningnya sendiri berulang kali, merutuki semua tindakan impulsif dan bodohnya yang justru membuat dirinya sendiri terjebak dalam situasi sesulit dan serumit sekarang. Tapi apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur dan sudah sangat terlambat untuk sekedar menyesal. Mona baru kembali melangkah memasuki hotel tempatnya menginap saat jarum jam sudah menunjuk tengah malam. Sesampainya di dalam kamar bergaya Jepang itu, ia langsung menghempaskan kasar tubuhnya ke atas kasur. Ia berbaring tengkurap, membenamkan seluruh wajahnya di atas bantal. Kemudian menangis histeris meluapkan rasa dongkolnya sambil memukul-mukul kasur berkali-kali. Ia terus melakukannya, sampai akhirnya rasa lelah yang teramat sangat mengalahkan kesadarannya dan membawa Mona terlelap dalam tidur yang tidak tenang. Bersambung. Klik tombol subscribe untuk kelanjutan ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap semangat dan sampai jumpa lagi. If you had come sooner, maybe the story would have been different. Was this feeling wrong? If only you understood how torturous this was. You came at the wrong time. I wanted to bury all these feelings. You were the right person at the wrong time. Let our love set with